Halo everyone. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Halo semuanya. Selamat datang kembali di Okam Channel. Dan hari ini, jujur, buat episode ini kayak ada perasaan yang campur aduk. Ada rasa gelisah, ada kecewa, tapi yang paling dominan adalah rasa resah yang makin hari nggak bisa kayaknya nggak bisa gue diemin deh. Ya sebagai bagian dari masyarakat juga tentunya, dan sebagai bagian dari sebagian dari akademisi. Akademisi, gue nggak gitu-gitu juga kali. Dan dulu mungkin udah tahu semua beberapa hari belakangan atau terakhir, kalau lu suka buka media sosial, entah itu Instagram, TikTok, atau X, atau mungkin grup WA, pasti lu nggak asing sama satu video yang lagi rame banget. Video yang diduga terjadi di lingkungan akademik dan sebuah institusi akademik lah. Itu direkam orang dan punya memperlihatkan sebuah realitas yang buat sebagian besar dari kita bukan cuma ngejutin, tapi juga memicu alarm tanda bahaya yang ada di kepala. Gua nggak cuma lagi ngomongin soal kenakalan remaja atau ekspresi kebebasan biasa. Kita lagi ngomongin tentang sebuah gerakan, yaitu sebuah fenomena LGBT ya, gue malas nyebutnya sebenarnya, yang secara perlahan tapi pasti mulai berani menampakin dirinya di ruang-ruang publik, bahkan di institusi pendidikan formal yang seharusnya jadi benteng moral dan intelektual bangsa. Nah, kayak gitu maksudnya. Nah, gue tahu bahasan hari ini bakal sensitif banget, tapi gue nggak milih buat nggak diam. Nggak diam. Karena kalau semua orang milih diam dengan alasan toleransi atau takut di cancel, ya kita lagi ngebiarin fondasi sosial kita runtuh secara perlahan-lahan. Pertanyaan besar yang gue mau bedah hari ini, apakah komunitas itu harus dinormalisasi ketika gerakannya makin agresif, makin meresahkan, dan sekarang mulai masuk ke institusi-institusi akademik kita atau lingkungan kita, di mana kita harus menarik garis batas. Pasang earphone lu, duduk nyaman, mari kita bedah masalah ini dengan kepala dingin tapi dengan sikap yang tegas. Ya, gue gak perlu ngedeskripsiin secara vulgar atau detail apa yang ada di video itu. Mungkin kalian semua tuh udah tahu lah, lu semua udah tahu atau minimal dengar desas-desus ya. Tapi yang mau gue garis bawahi di sini bukan cuma aksi individunya, melainkan lokasi dan konteks tempat itu terjadi, yaitu institusi akademik atau pendidikan. Ya, sebuah institusi yang melahirkan calon-calon profesional, teknokrat, dan penerus bangsa. Institusi itu, teman-teman, dari dulu disebutnya sebagai menara gading, tempat di mana nilai-nilai luhur dijaga, tempat di mana logika dan etika dan moralitas itu digodok jadi satu. Nah, ketika ada video seperti itu beredar dan dikaitkan dengan lingkungan institusi akademik, ini bukan lagi masalah privacy, ini masalah institusional. Ini tamparan keras bagi dunia pendidikan kita. Gue nggak pinter-pinter amat lah, cuman karena ini ngerasain.
Kenapa meresahkan? Ya, sekali lagi gue tegesin kenapa meresahkan. Pertama, hilangnya rasa hormat terhadap institusi. Kayak ruang kelas, koridor institusi yang harusnya dipakai buat diskusi, ilmiah, belajar, atau ketawa nongkrong sama temen-temen lu di lingkungan sekitar, malah bergeser fungsinya jadi panggung pemuasan ego dan penyimpangan. Yang kedua, efek normalisasi terselubung. Ketika hal ini terjadi di area institusi dan respon masyarakat melunak, masyarakat sekitar institusi melunak, besok-besok hal ini akan dianggap biasa dengan kata-kata, namanya juga anak muda, dan itu kan hak mereka. No, ini bukan hal biasa. Banyak yang orang bilang, kenapa sih netizen harus heboh? Ini kan urusan pribadi mereka. Yang sekarang gue mau balik tanya ke kalian yang mikir kayak gitu. Sejak kapan ruang publik di sebuah institusi akademik berubah fungsi jadi ruang private? Ketika sebuah tindakan dilakukan di tempat di mana orang lain bisa melihat, di mana ada norma hukum, norma agama, dan norma adat yang mengikat, maka tindakan itu otomatis menjadi urusan publik. Kita berhak resah, kita berhak marah, dan kita berhak menolak. Nah, sekarang gue bakal masuk ke inti perdebatan global yang sekarang dipaksa masuk ke Indonesia, yaitu normalisasi sesama. Gue males nyebut komunitasnya jijik. Gue ngeliat ada narasi yang sistematis banget belakangan ini, lewat film, lewat series, lewat musik, bahkan lewat kampanye-kampanye yang ada di media sosial. Kita didikte untuk menerima ada sebuah paksaan psikologis di mana kalau kita menolak komunitas tersebut dicap kuno, homofobik, dan tidak manusiawi atau kurang edukasi. Tapi mari kita balik logikanya. Apakah menolak normalisasi berarti kita tidak manusiawi? Sama sekali enggak. Justru karena kita peduli masa depan tatanan sosial, kita harus berani bilang tidak pada normalisasi hal tersebut ya, hal komunitas tersebut. Ada beberapa alasan kuat kenapa kita nggak boleh menormalisasi hal ini. Yang pertama, ancaman terhadap struktur sosial dan keluarga. Fondasi terkecil dan terkuat dari sebuah peradaban adalah keluarga. Keluarga yang dibangun dari hubungan alami antara laki-laki dan perempuan. Dan ini bukan cuma soal biologi atau reproduksi. Ini soal keberlanjutan generasi dan nilai. Kalau hubungan sesama dinormalisasi, dilegalkan, dan dianggap setara dengan konsep keluarga ideal, struktur sosial kita akan runtuh. Siapa yang akan menjamin keberlanjutan peradaban kalau orientasi seksual yang menyimpang ini dianggap sebagai standar baru? Yang kedua, benturan keras dengan nilai ideologi dan agama kita. Kita hidup di Indonesia, kita bukan negara liberal. Barat yang melepaskan agama dari ruang publik. Sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada satupun agama yang sah di Indonesia yang melegalkan atau membenarkan tindakan komunitas tersebut. Ketika kita menormalkan hal ini, artinya kita sedang mengkhianati dasar negara kita sendiri. Kita sedang mencoba mencopot nilai-nilai dari perilaku sehari-hari kita. Yang kedua, efek penularan sosial. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya dan bikin orang tua resah. Komunitas ini hari ini nggak lagi sekadar kondisi fisik, bukan lagi sekedar kondisi psikolog individual, tapi udah bergeser nih jadi sebuah tren gaya hidup. Banyak anak muda yang sebenarnya sedang mencari jati dirinya mendadak merasa keren atau beda kalau mereka mengklaim diri sebagai bagian dari komunitas ini. Mengapa?
karena media menyajikannya dengan kemasan yang estetik, modern, dan progresif. Kalau ini dinormalisasi, bayangin adik-adik kita, saudara kita, tetangga kita, atau mungkin anak-anak kita nanti tumbuh di lingkungan yang menganggap bahwa menyukai sesama adalah pilihan menu makanan yang bebas dipilih di restoran. Itu kacau. Itu merusak kompas moral generasi muda. Dulu, mungkin sekitar 5 atau 10 tahun yang lalu, fenomena ini sifatnya sangat tertutup. Mereka yang memiliki penyimpangan kayak gini tuh cenderung menyembunyikan karena tahu ada norma sosial yang tidak sejalan. Tapi lihat sekarang, kejadian di sebuah institusi ini adalah bukti nyata dari agresivitas gerakan tersebut. Mereka mulai berani muncul ke permukaan dan mereka mulai menuntut ruang. Mereka mulai merasa bahwa masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri dengan mereka, bukan mereka yang menghormati norma masyarakat. Dan gue disclaim dulu, nggak semua terjadi di institusi juga, ada di luar seperti di kantor, di tempat kayak resto atau apa, itu udah mulai banyak. Mereka menuntut menyesuaikan diri, kita yang harus menyesuaikan diri dengan mereka. Itu nggak bisa, sorry, sebenarnya nggak ada tempat buat lo. Ini catatan penting. Jadi kita harus bisa membedakan antara membenci orangnya atau menolak perilakunya. Di monolog ini atau di podcast ini, gua nggak sedang mengajak lu untuk melakukan kekerasan fisik atau persekusi personal. Sama sekali enggak. Tapi yang kita lawan di sini adalah ideologi normalisasinya. Kita menolak perilaku yang dianggap sebagai hal yang lumrah, legal, dan patut dicontoh. Masyarakat kita sekarang ketakutan. Orang tua cemas buat melepas anaknya kuliah merantau. Kenapa? Karena takut anaknya salah pergaulan dan terjerumus ke dalam lingkaran ini. Lingkungan yang sama sekali masuk, keluar dari sana akan sangat sulit karena tekanan kelompok, peer pressure yang kuat di dalamnya. Institusi akademik yang harusnya jadi tempat paling aman menitipkan anak demi masa depan yang cerah, sekarang justru jadi ikut kecolongan juga. Sebenarnya bukan kampus yang viral kemarin juga sih, banyak sebenarnya. Cuman gue ambil contoh karena ini udah merasakan aja, karena ini lagi rame udah gue ambil. Karena gue bilang kenapa justru ikut kecolongan, karena kalau institusi pendidikan setingkat akademik perguruan tinggi aja bisa kecolongan dengan beredarnya kayak kemarin videonya, itu juga video juga kayak direkam sih, gue juga gak tahu. Bagaimana dengan tempat-tempat lain yang kontrol sosialnya jauh lebih lemah? Tadi seperti kayak gue bilang, kayak di kantor, terus kayak di lingkungan sekitar lu, terus ketemu orang di restoran atau segala macam. Kalau lu nggak bisa ada apa sih namanya perlindungan dari diri lu sendiri, tuh bakal susah banget coy. Nah, buat lo yang dengerin ini udah sampai di penghujung pembahasan hari ini. Kasus video di institusi perguruan tinggi yang harusnya jadi wake up call, jadi alarm keras buat kita semua, baik buat pihak birokrasinya, orang tuanya, pengajarnya, atau temannya, yang nggak boleh lagi bersikap pasif atau masa bodoh dengan dalihnya, itu bukan urusan gue. Ingat, perusakan moral di sebuah lingkungan terjadi cuma karena banyaknya orang jahat atau orang yang menyimpang. Tapi karena banyak orang baik yang memilih untuk diam dan menutup mata, dan mungkin di perguruan tinggi juga harus memperketat pengawasan, menegakkan kode etik secara tegas tanpa pandang bulu, dan memberikan sanksi yang memberikan efek jerak.
Buat para yang belajar juga harus berani menyuarakan kebenaran, menjaga lingkungan belajarnya agar tetap bersih dari agenda-agenda normalisasi yang meresahkan ini. Mungkin harus sedikit berani menarik garis pembatas yang tegas. Toleransi emang harus, tapi toleransi ada batas ya, dan batas itulah adalah ketika norma agama, hukum, negara, dan masa depan moral generasi bangsa mulai diusik dan dirusak. Terima kasih buat lu semua yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bisa jadi memantik ruang diskusi yang sehat di antara lu dan teman lu atau di antara kita juga, dan memperkuat komitmen kita untuk menjaga nilai-nilai luhur di tengah gempuran zaman. Gua Mr. GF pamit undur, tetap waras, tetap kritis, dan jaga moralitas bangsa kita mungkin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.